Sobat Mardika, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Dinamika Kota sesi 2. Dan seperti yang sudah saya informasikan dan janjikan di awal, Sobat, nanti dilepas dari jam 9 kita kedatangan tamu istimewa, tamu kehormatan nih Sobat Mardika ya, yang nanti kita akan berbincang soal banyak hal dan akan hadir juga di program Jaring Aspirasi DPRD Kota Blitar. Ada yang baru di Mahardika FM. Ikuti dan dengarkan dialog interaktif dengan pimpinan DPRD Kota Blitar. Setiap hari Selasa, minggu ketiga jam 9 pagi. Anda bisa terlibat, Anda bisa berdialog secara langsung melalui telepon atau WA di nomor 085 719 959 959. Dialog interaktif bersama DPRD Kota Blitar hanya di Mahardika FM. Ya, Sobat Mardika sudah hadir di studio Mahardika FM 2 pimpinan Dewan DPRD Kota Blitar. Yang pertama saya langsung saja sapa beliau Bapak Dr. Syahrul Alim. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, narasumber kedua ada Ibu El Hidayah selaku Wakil DPRD Kota Blitar. Selamat pagi Bu. Pagi. Alhamdulillah. Hari ini kurang satu personilnya ya Pak ya? Iya. Pak Gus Zunaidi harus absen hari ini Pak? Kurang enak badan. Oh begitu, oke. Kecapean, beliau kemarin kita tugaskan dari Surabaya. Sebelumnya ada kegiatan-kegiatan kemarin di Surabaya. Ya. Pulang sudah malam. Iya. Tadi pagi-pagi telepon suaranya sudah serak-serak. Oke ya. Kita doakan mudah-mudahan segera pulih ya Pak ya. Untuk Pak Agus Zunaidi yang memang hari ini belum bisa hadir Sobat Mardika di studio Mahardika FM. Dan alhamdulillah di November ini Pak kita bisa kembali jumpa. Kita akan ngobrol terkait dengan topik yang cukup hangat dibahas akhir-akhir ini Sobat Mahardika, terkait dengan bencana hidrometeorologi, bagaimana potensi dan bagaimana antisipasi atau penanganan yang ada di Kota Blitar. Ini cukup menarik dan saya perlu bersyukur nih Pak ya, hari ini cerah sekali loh cuacanya. Alhamdulillah. Karena kemarin mendung terus ya Bu ya. Setiap pagi sudah gerimis tipis-tipis. Kegalauan nih kayaknya untuk Bu Eli kalau pagi-pagi jemur pakaian ya Bu ya. Oke, saya pertama langsung saja kepada Ketua Dewan. Kalau kita berbicara Kota Blitar ini sering sekali disebut sebagai daerah kecil yang jauh dari potensi bencana seperti itu Pak. Kalau dari kacamata seorang Ketua Dewan sendiri, bagaimana sih potensi kebencanaan di Kota Blitar ini Pak? Ya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio Mahardika FM. Jadi walaupun kita Kota Blitar ini kota kecil yang secara potensi bencana itu relatif ya, relatif kecil, namun kita tetap harus waspada karena bencana itu bisa berwujud macam-macam. Kalau yang saat ini musim penghujan, ya, ibaratnya ada banjir yang utama. Nah, minimal kita harus mempersiapkan kondisi-kondisi lapangan tentang limpahan air ini. Karena walaupun kita kecil, posisi kita agak rendah dibanding Kabupaten Blitar yang utara. Nah, otomatis limpahan air dari Blitar bagian utara, Kabupaten Blitar itu akan memungkinkan untuk masuk ke Kota Blitar. Oke. Nah, untuk itu di Kota Blitar harus siaga ketika itu terjadi. Kadang-kadang di sini tidak hujan atau mungkin tidak terlalu deras, tapi di atas di utara kita hujannya deras. Tiba-tiba air bisa meluap atau istilahnya banjir di sini. Nah, itu yang kita kan juga bisa lihat di Sungai Lahar itu ya, yang tentunya juga mengalir dari kabupaten. Itu kadang-kadang curahnya kan cukup deras.
Oke, karena memang secara geografis kita ini diapit ya Pak ya oleh wilayah kabupaten, utamanya yang dari utara yang selalu saat musim penghujan kita mau tidak mau juga harus ikut waspada seperti itu. Pak Ketua mengatakan bahwasanya banjir ini yang perlu diwaspadai atau memang cukup rawan terjadi nih Pak ya. Kalau Bu Eli barangkali ada pandangan berbeda Bu, apalagi kira-kira potensi kebencanaan yang bisa saja terjadi di Kota Blitar saat musim penghujan? Ya, kalau hujan kan udah Mbak, akan alam loh Ya, ya. benar. Bencana itu kan biasanya gimana ya Pak? Itu kan tiba-tiba. Iya, tiba-tiba dan kalau dulu hujan tuh kan orang bisa niteni ya Pak ya. Niteni. Oh, iki pokoknya kalau ber-ber itu hujan gitu ya. Sekarang kan kebalik, baru banjir, baru dibersihin. Itu kan kita harus siap. Gitu. Artinya tadi kalau ketika banjir baru dibersihin. Sekarang kalau kita berbicara antisipasi sebenarnya untuk pembersihan sungai-sungai dan lain sebagainya bisa dilakukan sejak awal ya Pak ya. Betul. Ya, jadi begini, ini yang perlu kita sikapi bersama, tidak hanya dari pemerintah ya. Mungkin kita harapkan seluruh warga juga punya kepedulian. Jadi minimal sungai-sungai, got-got yang di dekat rumahnya bisa segera dibersihkan ketika ada mungkin kadang-kadang tumbuhan rumput-rumput itu ataupun sampah-sampah supaya aliran lancar. Ini karena memang kalau dulu baratnya niteni ya, ini musim rendeng dan saat ini kan sudah ada ibaratnya BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya. Benar. Jadi sebenarnya sudah bisa diperkirakan di situ. Ya tidak jauh lah melesetnya. Nah, saat ini kan memang juga diperhitungkan diperkirakan ada istilahnya badai El Nina itu ya, La Nina ya. La Nina yang kebalikannya dari El Nino. El Nino benar. La Nina itu kan diprediksi ya bulan-bulan ini sampai sekitar bulan Februari kemungkinan itu. Nah, itu kita yang harus waspada di situ karena nanti curah hujan diperkirakan cukup tinggi. Sebenarnya kalau di kota itu tergantung curah hujan, baik curah hujan di kota sendiri ataupun di tadi yang saya sampaikan kabupaten itu. Nah, tapi karena curahan itu cukup tinggi sehingga kalau dibanding mungkin yang tidak ada campur tangannya La Nina itu mungkin kita harus lebih waspada karena saluran-saluran kita, got-got kita, sungai-sungai kita itu yang juga harus diwaspadai. Dulu beberapa tahun yang lalu sudah dibuatkan di Mastrip ya. Ketika itu yang kalau kota itu agak langganan itu Mastrip. Nah, sudah dibuatkan yang agak timur itu. Ternyata tahun lalu ini kan masih hampir sama modelnya, La Ninanya untuk 21, 22 ini sama yang kemarin 2021. Kemarin sempat tidak tertampung. Nah, ini juga dibuatkan lagi. Di Jalan Mastrip itu ada sudetan begitu untuk nah ini ya diharapkan semoga ini bisa menampung ataupun seandainya harus meluap itu segera bisa mengalir. Jadi nah di beberapa titik juga semacam itu. Kadang-kadang nah ini resiko pembangunan yang perlu diperhatikan. Ketika membangun ada kadang-kadang kayak gestingnya, tripleknya, kayunya itu tidak dibersihkan. Nah, ketika itu jatuh ikut aliran, ketika nyantol begitu, itu akhirnya menjadi genangan, menjadi bahan hambatan yang menyumbat ya Pak ya, buntu menyumbat di saluran-saluran itu. Nah, itu yang perlu
masyarakat juga ikut andarbeni di situ. Minimal di lingkungannya terkecil dulu tadi disebutkan oleh Pak Ketua ya Pak ya. Kalau di pusat-pusat kota memang ini sudah ada OPD terkait yang menangani hal tersebut. Kemudian kita sudah dari jauh-jauh hari ini Pak ya melakukan antisipasi. Kemarin juga sudah sempat gelar pasukan untuk mengantisipasi dampak daripada La Nina ini sendiri. Sudah tepatkah Pak langkah awal saja yang sudah ditempuh oleh Pemkot Blitar ini? Ya, harus semacam itu. Nah, karena kan sudah ada informasi dari BMKG, makanya kita juga harus segera menyiapkan dampak-dampak atau kemungkinan kejadian yang akan terjadi ketika badai La Nina ini berlangsung. Tentunya bukan hanya banjir ya, mungkin nanti ada puting beliung. Kalau dampak dari puting beliung kan juga pohon tumbang, macam-macam, pohon tumbang, mungkin rumah atau apa yang kena angin itu semuanya juga harus diantisipasi. Minimal diantisipasi, bisa mengantisipasi pencegahan. Kalau pohon-pohon ya dirincii lah begitu supaya tidak terlalu berisiko, atau kalau memang ketika kira-kira itu terlalu membahayakan jadi tebang sekalian. Juga mungkin antisipasi terhadap pembiayaan kalau seandainya terjadi bencana misalkan kayak puting beliung dan sebagainya, bagaimana pemerintah ini bisa hadir di masyarakat. Tapi kita memastikan bahwasanya kegiatan beberapa waktu lalu ini bukan kegiatan semacam seremonial saja ya Pak ya, bahwasanya nanti kita pastikan ada eksekusinya berjalan dengan baik ketika memang sewaktu-waktu butuh tindakan daripada teman-teman ini. Betul, jadi seremonial itu harus ditindaklanjuti ketika hal itu harus terjadi. Jangan hanya seremonial tapi justru ketika ada kejadian tidak ada tindak lanjut. Dan ini memang perlu diteruskan sampai di lingkungan terkecil, artinya berbasis masyarakat. Sekarang Kota Blitar juga gencar yang namanya pembentukan kelurahan tangguh bencana ini Pak. Seperti apa ini? Iya, jadi begini, sekali lagi bahwa bencana ini tidak mungkin hanya ditangani oleh pemerintah. Nah, karena wilayahnya kan juga dari barat sampai timur, utara sampai selatan kan begitu. Tentunya kalau hanya mengandalkan dari teman-teman di yang BPBD misalkan begitu kan mesti tidak mencukupi. Seandainya ada kejadian di wilayah barat, nanti bersamaan juga ada yang di timur, ataupun di selatan dan utara, itu sudah tidak mencukupi. Nah, untuk itu masyarakat juga harus bisa waspada, mawas diri, mempersiapkan lingkungannya, mungkin bisa membentuk kelompok-kelompok tanggap bencana dari mulai lingkup kecil, tanggap bencana di lingkup RT, mungkin RW atau kelurahan, minimal kelurahan lah begitu. Ya, kalau minimal kelurahan, kita pun juga sebenarnya bisa ya mengedukasi keluarga kita sendiri ya Pak ya. Kalau misalkan terjadi seperti ini harus apa begitu. Mungkin saya ke Bu Eli ini ya, karena mewakili sosok atau peran daripada ibu begitu. Nah, tapi di sisi lain ini ibu ini kadang menjadi sosok yang gupuhan juga ya Bu ya. Bagaimana Bu ini untuk keluarga ini juga bisa ikut andil dalam kewaspadaan bencana? Ya, terutama ibu-ibu rumah tangga ya Mbak ya. Ini yang penting biasanya itu loh Mbak ya, sampah. Ya benar. Sampah itu kan mesti buang sembarangan ya Bu. Tapi alhamdulillah di lingkungan saya ini Pak ya, kan ada bank sampah. Ya bank sampah itu loh Mbak. Tukang sampah. Ya tukang sampah. Oke. Itu jadi secara nggak sengaja kan kita sudah tuh Mbak, ikut contoh daripada sikap ya Bu ya. Iya. Untuk tidak membuang sampah ke sungai. Iya, selokan itu yang pasti ya tuh Mbak. Oke. Itu sikap sederhana yang mengawali ya Pak ya, untuk kita ikut
mewaspadai supaya tidak membuang sampah sembarangan sehingga nanti menyumbat aliran air yang ada di sekitar panjenengan. Nah, kalau kita lihat sendiri Pak Ketua Dewan, beberapa waktu terakhir memang dinamikanya luar biasa di Kota Blitar, mulai dari di tahun 2020 sempat terjadi pohon tumbang. Iya, sehingga saat itu dari catatan kami kerugian sampai 800 juta rupiah. Kemudian genangan air di awal tahun kemarin yang juga dikeluhkan karena terjadi di sejumlah ruas jalan seperti itu. Ini kan karena memang berkaitan dengan alamkah Pak, atau mungkin saat itu ada yang terlewat daripada antisipasi kita? Kalau yang dulu itu dua-duanya ya, karena kita tidak terbiasa dengan kondisi itu ya, curah hujan yang sedemikian tinggi waktu itu, sehingga kurang waspada di istilahnya dalam mindsetnya paling hujan ya begitu-begitu, sehingga apa ya, kayak selokan-selokan itu juga banyak yang belum bersih, terus apa kewaspadaannya juga kurang. Ketika hujan turun sangat deras waktu itu, dan angin cukup besar, kita akhirnya kan kurang sigap, gitu. Makanya ya semoga kesiapan yang saat ini sudah dilakukan, berkaca dari peristiwa-peristiwa yang lalu, diharapkan nanti ketika ada kejadian kita bisa lebih sigap. Jadi bahkan saat ini, ketika itu kita itu dana untuk persiapan ibaratnya BTT aja kecil, enggak tersiapkan ya. Alhamdulillah kalau ini di perubahan anggaran dan di dua-dua ini kita siapkan ya, semoga tidak terpakai. Semoga tidak terpakai ya. Cukup untuk jaga-jaga saja ya Pak. Cukup jaga-jaga saja. Tapi nilainya juga lumayan. Kita pusatkan di BPKAD atau kita juga sebar di OPD terkait Pak? Ini kita masuk di BTT tadi, di BPKAD. Oke, baik, sehingga siap. nanti penggunaannya itu lebih fleksibel, langsung bisa segera dicairkan ketika ada darurat begitu. Boleh di-spill Pak besaran anggaran kalau untuk BTT? Untuk 2022 ini sudah kita siapkan, ini kan belum dok ya, nanti antara kurang lebih 10 sampai 11 miliar, itu untuk berbagai persiapan kalau ada bencana. Sehingga kalau dulu membantu masyarakat yang terdampak itu agak lambat ya, mungkin ini kalau dulu beberapa bulan, kita harapkan saat ini mungkin ya syukur seminggu tidak sampai, sudah amin. gitu. Atau tidak terpakai lah. Iya, mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Ini di luar dana penanganan COVID ya Pak ya? 10M tadi atau sudah include? Ya, kita include-kan karena kalau COVID sudah banyak yang istilahnya ada alamatnya, disiapkan di Dinas Kesehatan, rumah sakit. Kalau dulu itu COVID karena memang ya kejadian yang sangat luar biasa ya, sehingga kita refocusing, realokasi itu aturannya muncul hampir tiap minggu gonta-ganti ya. Itu kalau ini sudah kita landai dan rumah sakit sudah mempersiapkan diri, dana sudah disediakan di sana, di Dinas Kesehatan sudah, juga disediakan juga di BTT bersamaan dengan yang dana bencana juga. Oke, kita harap tidak terpakai, tapi kalaupun nanti sewaktu-waktu terjadi, insya Allah kita bisa pastikan penanganan bisa berlangsung lebih cepat ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Harus itu. Ya, oke. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui WA dan juga sudah ada beberapa yang masuk di YouTube kami. Ada Tia, kemudian ada Agus Paijo yang juga sudah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada
pimpinan dewan yang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita masuk nanti di sesi tanya jawab bersama dengan Sobat Mahardika terkait dengan kewaspadaan dan juga penanganan nih Pak ya, bukan hanya SDM saja dan strategi saja, tapi kemudian infrastruktur tadi sudah dibahas di awal juga perlu dikuatkan kembali. Saat ini lagi dikebut ya Pak ya untuk perbaikan drainase dan lain sebagainya di beberapa titik. Sesuai dengan pemantauan kita sampai saat ini seperti apa Pak pelaksanaannya? Alhamdulillah lancar meskipun belum 100%. Mungkin ya, benar. Sekitar masih 60-70% ya. Okay. Jadi tinggal mungkin finishing dan yang kurang-kurang sedikit-sedikit itu baru penyelesaian ini. Oke. Nanti diharapkan ya ini memang terus terang aja saya kira juga agak lambat. Mestinya bulan-bulan ini sudah clear ya Pak. Ini bukan hanya sekedar masalah penganggaran ya. Kalau penganggaran mungkin bisa selesai sampai di pertengahan Desember enggak apa-apa, tapi hubungannya dengan cuaca, hubungannya dengan kejadian-kejadian itu mestinya ini sekitar awal November atau pertengahan Oktober itu sudah jadi, sehingga tidak ada banjir karena sedang dibangun. Oke. Yang menyebabkan banjir karena sedang dibangun itu kadang-kadang bisa semacam itu. Oke. Harap-harap cemas Pak berarti sekarang Pak, karena proses pembangunannya masih berlangsung di beberapa titik. Ya untungnya ini yang sudah kejadian beberapa hari ini masih bisa terantisipasi dan bisa terselesaikan ya, walaupun luapan-luapan masih ada. Iya. Mudah-mudahan ya Pak ya, termasuk ini Pak yang kemarin juga butuh pendekatan yang sangat luar biasa, warga yang tinggal di stren Sungai Kalilahar yang beberapa sudah dipindahkan dan talut di sejumlah titik juga sudah dibenahi. Ini penekanan kembali Pak untuk masyarakat yang masih tinggal dan masih bertahan di sepanjang stren sungai ini seperti apa? Ya itu yang ini memang agak dilematis. Iya. Ini bukan hanya sekedar hak ataupun kewajiban. Yeah. Kalau bicara hak itu di situ yang menempati juga tidak punya hak. Tapi ini juga ada masalah sosial di situ. Nek mau sekedar apa istilahnya dikon ngalih begitu atau digusur, ini jadi masalah sosial. Yeah. Itu yang kita harapkan dari semua pihak, terutama masyarakat di lingkungan-lingkungan yang seperti itu bisa memahami, menyadari. Nah, nanti bersama dicarikan solusi. Pemerintah juga harus hadir mencarikan solusi. Barangkali ya karena situasi masih seperti ini ya, penganggaran juga masih banyak kendala, kayak DAK juga banyak yang nggak jadi cair. Kita sebenarnya juga mengajukan lagi kayak rusunawa, mungkin bisa dengan harapan bisa dipindah ke sana dari yang di Stren Kali, tapi ini juga ternyata belum bisa turun. Oke. Kabar terbarunya seperti itu ya Pak ya. Kemarin masih diusulkan untuk pembangunan twin block di Rusunawa ya Pak. Iya, diusulkan dan gambarannya optimis sekali kemarin. Iya. Nah, tapi ini kelihatannya ya banyak DAK yang belum bisa cair. Nampaknya memang harus lebih bersabar lagi ya Pak ya kita Pak. Oke. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Boleh saya cicil nih Pak ya, karena sudah banyak yang masuk di WA juga. Ada Mas atau Bapak ini saya panggilnya Pak Agus Paijo. Selamat pagi Bapak Ibu, belajar dari bencana di Batu Pak. Kami harus bagaimana antisipasinya mengingat ada sungai lahar yang mengalir di sini. Oke. Ya, mohon disampaikan ke pihak terkait Pak apabila ada potensi yang berbahaya di aliran sungai lahar untuk dilakukan sidak ke titik-titik yang berpotensi. Monggo. Oh ya. Ya, nanti tolong nanti kita diberikan notulen hasil kita diskusi ini ya. Sehingga bisa membawa makna diskusi kita ini. Termasuk itu tadi yang harapan Pak Agus Paijo supaya bisa ada
warning atau sosialisasi titik-titik tertentu yang rawan. Nanti kita sampaikan ke BPBD supaya bisa turun lapangan. Juga tadi disampaikan bagaimana kita menyikapi atau istilahnya mewaspadai ketika ada bencana banjir seperti Batu gitu ya. Iya. Satu, semuanya harus waspada bahwa kita ada aliran sungai lahar yang cukup besar. Nah, di situ tentunya warga yang tadi disampaikan setaraan sungai ya, itu yang harus paling waspada lebih dulu. Ya, kalau situasi seperti ini sih, ya harus ada yang jaga minimal sehingga ketika ada kejadian sudah bisa langsung memberikan kode untuk segera menghindari begitu. Karena begini, kalau antara Blitar dan Batu memang tidak sama ya geografisnya. Insya Allah kalau di sini tidak akan terjadi yang seperti Batu. Nah, kalau Batu kan memang pegunungannya banyak, sehingga ada campuran longsor-longsor yang dari gunung. Kalau kita kan tidak begitu ya, jadi kemungkinan yang perlu diantisipasi adalah di kisaran seteran sungai itu saja yang harus meningkatkan kewaspadaan ya Pak ya. Kewaspadaan itu. Oke. Saya menggarisbawahi terkait dengan harus ada yang ditugaskan untuk jaga. Ini maksudnya seperti apa Pak? Ya. Karena di situ mungkin di seteran sungai mungkin ngeblok begitu ya. Mungkin sungai lahar yang agak utara ada beberapa rumah yang itu nanti yang di terus sampai Sukoharjo sampai itu kan ada begitu yang di bawah itu. Nah mungkin di antara masyarakat kalau seandainya di situ ada 5 atau 10 keluarga rumah di situ ya mungkin bergilir 2-3 orang gantian untuk piket ketika ada kejadian kan mesti dari atas mesti sudah ada apa ya tanda-tanda ataupun suara-suara yang itu supaya segera bisa memberikan kode kepada masyarakat yang di lingkup itu supaya segera menghindari itu. Di titik-titik aliran sungai tadi ya Pak ya? Aliran sungai yang perlu diwaspadai itu. Oke, baik. Semoga menjawab ya untuk Mas Agus Paijo. Terima kasih sudah ikut bergabung. Berikutnya ini ada curhatan seorang ibu yang nampaknya ini cocok kalau Bu Eli yang menjawab nih Pak Ketua ya. Kaitannya dengan ini antara musim penghujan dan PTM. Bu Eli kan sebagai seorang ibu sekarang sudah mulai PTM. Ada kebijakan untuk PTM di rumah saja Bu saat hujan deras. Lah saya ini kalau mau ngantar anak hujan-hujan gitu kok mesak nih ya punje beber. Ada Bu Ranti di Sanan Wetan. Ada semacam saran solusi nggak Bu ya? Kegalauan seorang ibu ketika mau antar sekolah tapi pas hujan deres gitu. Ya, Bu Ranti Sanan Wetan ya. Sekarang kan lebih enak Mbak, ada di sekolah. Kan bisa pakai lewatnya situ. Maksudnya pakai antar jemput pakai bis ya Pak ya, angkutan sekolah ya. Kalau tapi kan di separuh tuh Mbak, itu daringnya ya. Itu kan insya Allah bisa pakai bis itu Mbak, antar jemput itu. Solusinya Ibu kalau galau harus antar sendiri, pakai angkutan sekolah aja gitu ya Bu ya. Gitu. Biar lancar semua. Bu Ranti, dulu belum ada PTM minta masuk ya Pak. Sekarang masuk galau lagi karena hujan. Kalau itu begini ya. Jadi ya solusinya yaitu tetap naik bis sekolah atau pakai jas hujan. Itu aja. Karena pemerintah tidak mungkin bisa menyediakan satu persatu ya Pak. Apa di golekne papan hujan pas musim jam sekolah jangan hujan. Di gua di sebelah sana. Aduh. Deh. Ya, ini memang biarkan menjadi bagian daripada perjuangan ya Pak ya, untuk mengemban pendidikan. Hal-hal semacam itu perlu minimal diperhatikan. Jadi apa yang maksudnya dari Bu Ranti ya, itu bagian dari
keluhan ataupun hambatan yang ada ketika hujan. Karena memang begini, mungkin kalau hujannya biasa begitu Bu Ranti tadi tidak mengeluh ya, bisa. Tapi kalau hujannya sangat deras kan pakai jas hujan, pakai helm itu juga tetap ya, dan mungkin juga berisiko di jalan. Nah, itu mungkin sekolah-sekolah juga bisa memberikan semacam solusi. Kalau seperti ini bagaimana, toh saat ini kan sebagian bisa langsung PTM, bisa daring, atau kalau semacam itu ada izin lah misalkan. Karena ya mungkin ya masyarakat kita kan bermacam-macam. Ada yang bisa hadir ke sekolah, ada yang tidak karena situasi cuaca maksudnya. Nah, barangkali yang tidak bisa hadir bisa ikut secara virtual begitu. Mungkin sekolahnya yang harus lebih kreatif gitu. Menyambung dengan itu Pak, biasanya memang kalau musim penghujan seperti ini ada banyak sekali kemungkinan yang terjadi ya terkait dengan infrastruktur untuk menjamin keamanan di sekolah sendiri. Pihak sekolah seperti apa nih Pak himbauannya? Kalau infrastruktur sekolah, bangunan di sekolah, insya Allah semua sesuai standar ya. Dalam arti kalau hal-hal kejadian biasa insya Allah tidak akan jadi masalah. Nah, tapi kalau namanya bencana, apalagi ini La Nina ya, mohon maaf, jangan sampai terjadi. Misalkan di sekolah banyak pohon-pohon besar, semacam itu kan, itu yang harus diwaspadai. Ya, makanya yang saya sampaikan kayak tadi yang Bu Ranti tadi, itu salah satu yang perlu dipikirkan. Jadi sebenarnya kan bukan hanya sekedar Bu Ranti tidak bisa mengantarkan ke sekolah, tapi kan juga harus memikirkan di sekolah bagaimana keselamatan di sekolah. Nah, dan pihak sekolah bagaimana, kan karena sekolahnya macam-macam ya, mungkin hanya biasa terbentang luas tanpa ada pohon-pohon, mungkin ada yang pohon-pohon besar yang mungkin ya tadi resiko ambruk dan lain sebagainya. Nanti ya, kalau gimana kalau sampai roboh ke kelas dan sebagainya kan juga harus diperhitungkan itu. Ya, intinya begini, secara umum kalau tentang hal itu khususnya tentang pohon, kita harapkan pihak DLH, Dinas Lingkungan Hidup, lebih bisa waspada. Jadi di titik-titik mana saja, ini mulai di jalan-jalan yang pohonnya besar-besar itu, untuk bisa ditata kembali, apakah ditebang ataupun dikeprasi tadi. Beberapa waktu yang lalu ketika ya ada RDP dengan dinas, kita sampaikan tolong, itu sudah kita sampaikan. Bahkan titik-titik tertentu yang kebetulan saya tahu pohonnya besar-besar ini, tolong itu bisa dikurangi. Tapi secara umum kami sampaikan untuk lebih mewaspadai di seluruh kota ini. Tapi yang perlu digarisbawahi untuk masyarakat sendiri, pohon-pohon di pinggir jalan ini tidak boleh dipangkas secara mandiri ya Pak, ya harus dikoordinasikan dengan OPD terkait. Iya betul, itu harus itu yang bisa memangkas atau menebang itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Makanya sebelum ibaratnya jangan sampai dadak ngenteni laporan masyarakat itu. Jadi LH juga harus sigap tahu kira-kira potensi-potensi yang ada pada pohon-pohon di seluruh kota ini. Mudah-mudahan ini Bu Ranti sedikit lega dan tenang, tidak lagi khawatir ya, khawatir berlebihan maksudnya. Terima kasih sudah ikut bergabung ya. Berikutnya ada Pak Yanto di Kauman. Kalau nggak salah biasanya mengantisipasi bencana alam itu saya lihat dibangun tenda darurat di beberapa titik, biasanya di kecamatan, di stadion biasanya ada. Nah ini kayaknya kok belum ada ya Pak, apa nunggu bencana dulu baru dibangun atau seperti apa ini Pak? Terima kasih Pak Yanto. Gimana nih Pak? Ya itu detailnya nanti ada standarisasi dari BPBD sendiri ya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya kita itu kan sudah pada sigap, kita
tidak sebesar kabupaten ya misalkan apa luas kita. Dan ya ini dilemanya semacam itu, kalau kita menyiapkan tenda itu misalkan di stadion, apakah yang mau terjadi di sekitar stadion kan juga belum tentu itu juga. Nah, ya yang penting kita itu sudah sigap di titik masing-masing, dalam arti BPBD ya, itu sudah siap sehingga ketika begitu ada yang kejadian sudah bisa langsung meluncur. Kita tidak terlalu jauh ya, sehingga jangkauannya tidak terlalu lama. Kalau toh harus terjadi, insya Allah itu sigap. Tapi memang tidak kita buat apa dicepai dulu ndak. Kok kesannya justru ngenteni nenek bencana gitu. Iya, Pak Yanto. Oke, memang ada tahap-tahapannya sendiri ya, Pak ya. Yeah. Ada standarnya kalau Pak Ketua tadi menyebut. Kemudian ada Papa Endang di Blitar. Ini hampir sama seperti Pak Agus tadi. Saya berharap tahun ini tidak ada lagi longsor yang terjadi di pelengsengan Sungai Lahar meski jauh dari pemukiman, tapi tentu saja membahayakan. Pertanyaan saya, apa nggak ada semacam pemeriksaan dari dinas terkait untuk melihat kondisi fisik infrastruktur di pelengsengan sungai? Kalau ketahuan sudah tidak kokoh kan bisa diantisipasi dengan baik sejak awal. Sedia payung sebelum hujan katanya. Nuwun hanya urun rembuk saja. Terima kasih. Ini Bapak Endang. Hampir mirip-mirip Pak. Apakah tidak ada pemeriksaan seperti itu tadi? Terima kasih Pak Endang. Jadi sebenarnya ada, mungkin kurang detail ya. Tapi terima kasih sekali masukannya. Dan ini juga bagian dari mengingatkan kita semuanya. Insya Allah nanti kita ingatkan ke OPD yang menangani ini. Karena beberapa hari yang lalu juga ada ya, ketika hujannya lumayan ya, itu di sekitar Pondok Ndauan itu juga ada kejadian ya, sudah menggerus tanahnya, sudah banyak yang itu. Nah itu yang perlu harus diwaspadai berikutnya. Karena di Sungai Lahar kita itu masih banyak yang belum ada talutnya begitu. Benar. Itu yang kita harapkan nanti ke depan ya sesuai dengan ketersediaan dana, sedikit-sedikit tetap kita bangun, dan juga yang kira-kira waktunya pemeliharaan kita pelihara lagi. Jadi terima kasih sekali Pak Endang. Pak Endang ya, ya, ikut memperhatikan seperti itu. Terima kasih untuk Pak Endang. Berikutnya saya bertemu dengan cukup banyak ini yang bergabung ya. Perbaikan kayak di Jalan Masrib itu kira-kira selesainya kapan Pak? Sudah hujan deras tapi perbaikannya masih berjalan. Beliau tetap banjir nantinya. Anto di Rembang. Iya Mas Anto, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan. Mas Trip cukup banyak yang memperhatikan ternyata Pak ya. Iya, karena langganan. Karena langganan dan ketika banjir itu agak tinggi memang. Jadi kami mohon maaf, mungkin itu sebenarnya kalau menurut saya itu agak terlambat secara antisipasi cuaca. Walaupun secara anggaran tidak terlambat. Kalau secara anggaran nanti ya pertengahan Desember, selesainya pertengahan Desember itu secara anggaran. Tapi saat ini tuh sudah hujan. Maksud saya tadi juga sama seperti Mas Anto itu ya. Itu kan perlu proses memang. Nah, mulai dari proses lelangnya terus sampai pengerjaannya. Ya, kami mohon maaf. Mas Anto, terima kasih. Tadi pertanyaannya juga mirip dengan Mbak Tia yang ada di YouTube. Silahkan Sobat Mahardika yang ingin menyusul, kesempatan masih ada di 085719599959. Ada Ibu Lilis di Gedok. Proses pencairan bantuan untuk bencana ini berapa lama sih Pak? Kok saya lihat warga yang terdampak dan menjadi korban itu harus menunggu lama, harus melalui proses survei dulu dan semacamnya. Kenapa tidak dipermudah saja, lebih cepat dan lebih baik? Secara prosedur memang harus melalui tahap survei dulu, kita assessment dulu kondisi di lapangan, begitu Pak? Intinya memang seperti itu. Mestinya itu juga tidak boleh terlalu lama. Cuma ini mungkin yang disampaikan Bu Lilis itu
kira-kira kejadian yang di mana begitu, nanti barangkali bisa kita bantu untuk istilahnya ngoprak-ngoprak bagian itu supaya bisa segera diselesaikan gitu mungkin. Oke. Bu Lilis. Karena begini, ini saat ini yang terjadi saat ini atau dulu kan? Iya. Kalau dulu memang kita BTT kita kecil ya, tidak mempersiapkan hal-hal semacam itu. Kalau untuk saat ini insya Allah tersedia. Jadi mungkin akan lebih cepat. Memang ya walaupun cepat tetap perlu proses. Misalkan ada kejadian pohon tumbang gitu yang mengenai rumah, nah itu kan juga harus data-data dari kelurahan dan sebagainya itu harus masuk dulu, proses baru tetap ibaratnya pengesahan Pak Wali, nilainya berapa itu kan kadang-kadang perlu penaksiran berapa yang harus dibantukan. Jadi misalkan ada 3 rumah, kan harus menyelesaikan 3 rumah itu dulu, maksudnya asesmennya. Nah di antara 3 rumah itu tingkat kerusakannya, keberatan berat ringannya kerusakan itu sejauh mana? Kan mungkin rumahnya Pak A sama Pak B tingkat kerusakannya tidak sama, sehingga bantuannya ya mungkin juga tidak sama. Oke. Jadi sekilas prosesnya atau tahapannya seperti itu ya, Ibu Lilis. Mungkin nanti bisa diperjelas kembali yang dimaksud apakah kejadian lama yang kemarin-kemarin atau memang baru ada kejadian di sekitar panjenengan, karena tadi kalau kita ngomongin yang dulu-dulu sudah dijelaskan tadi ya Pak ya, bahwasanya memang ada beberapa kendala yang kita hadapi seperti itu. Ini kembali mengkritisi soal pekerjaan fisik nih Pak dari Telumpu, boleh saya bacakan saja ya. Monggo. Dari Pak Danang, kenapa ya Pak pekerjaan fisik dan perbaikan fisik itu selalu mepet-mepet di akhir tahun? Pengerjaannya buru-buru karena nguber akhir tahun, jadi tanda tanya dengan hasil akhirnya, jangan-jangan asal dikerjakan dan asal selesai saja. Tanggapannya pripun Pak? Ya, jadi mekanisme penganggaran di kita, di pemerintah daerah dan pemerintah secara umumnya, kalau yang akhir tahun itu biasanya anggaran dari perubahan ya, PAK, perubahan APBD. Nah, perubahan APBD itu biasanya dilakukan di bulan September. September selesai, Oktober masuk ke provinsi. Nah, ini semuanya sebenarnya ada schedule untuk masing-masing wilayah. Maksudnya wilayahnya, ini wilayahnya Kapko, ini wilayahnya di provinsi, itu ada waktu istilahnya pembatasan. Cuma kalau yang saat ini, khususnya di 2021 ini, kita sebenarnya sudah lebih awal. Pertengahan September kalau nggak salah ya Bu Eli ya, itu kita sudah drop. Tapi di provinsi itu sebenarnya mestinya 14 hari kerja maksimal sudah harus turun ke kita. Jadi kenyataannya baru sekitar akhir Oktober atau awal November kemarin itu yang dari provinsi turun. Turun itu pun kan masih perlu revisi. Jadi biasanya itu di hasil pembahasan kita dibawa ke provinsi, di sana dikoreksi hal-hal mana yang perlu diperhatikan atau mungkin yang ini jangan dulu dan ada. Setelah turun kita harus merevisi hal-hal dari yang dianjurkan oleh provinsi itu baru dikembalikan ke sana lagi. Karena kalau belum belum direvisi, belum mengikuti maunya sana, itu sana tidak mau menurunkan nomor registernya, noreknya ya. Nah itu baru dikirim ke sana, kasih norek, baru turun ke sini. Ke sini kan masih istilahnya kalau dulu asistensi begitu ya, disebar di OPD, baru dikerjakan. Nah itu prosesnya penganggaran. Nah kalau yang di APBD murni tidak terlalu kelihatan karena tidak buru-buru dengan akhir tahun. Iya, makanya dari sisi itu ya kita kadang-kadang kita sudah berusaha untuk cepat di provinsi molor
Mestinya kalau 14 hari itu tidak, ya boleh ditinggal aturannya. Tapi ya kadang-kadang kita mau seperti itu ya ndak ya apa ya nek wong Jawa sih. Iya. Orang begitulah. Oke. Menunggu. Ini proses di balik layar penganggaran, proses penganggaran yang barangkali masyarakat juga belum paham dan akhirnya ini sedikit banyak tahulah Pak ya prosedur atau tahapannya seperti apa. Tapi nanti dari Dewan juga akan memonitor ya Pak ya pelaksanaan pekerjaan fisik, survei, memonitoring seperti itu. Monitor terus. Oke, siap. Monitor terus dari komisi turun lapangan, progres dari masing-masing titik-titik yang dibangun. Dan sebenarnya sudah kalau dari DPRD, khususnya dari komisi itu sudah kencang sekali untuk itu. Bahkan list ketika kejadian yang tahun lalu waktu itu yang sudah ada semua. Dan minta segera dibangun di beberapa titik dengan prioritas masing-masing, meskipun kalau nggak salah ada 20 sekian titik itu. Cuma masih mampunya berapa gitu, saya lupa. Oke. Termasuk perbaikan yang di Jalan Masrip itu kemarin ngoprak-ngopraknya DPRD luar biasa ya Pak ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan dan kita berdoa mudah-mudahan semoga segera selesai. Ini di YouTube juga terima kasih nih, wah saya bacanya seneng banget karena bilangnya begini Pak, kalau ada kejadian darurat terkait cuaca, saya biasanya menghubungi call center 112. Kemarin ada pohon tumbang, petugasnya cepat tanggap langsung terjun ke lapangan. Saya juga mau kesempatan ini Pak untuk promosi ini ya. karena ada di sini gitu. Ajakan untuk masyarakat supaya juga bisa benar-benar memanfaatkan fasilitas yang ada saat ini. Ya, sebenarnya kita, ya saya jenengan ya Mbak ini. Juga intinya pemerintah daerah itu berusaha mempermudah semuanya. Jadi saat ini era komunikasi yang tanpa batas, sehingga kita dari Kominfo buatkan call center yang bisa dikonekkan dengan berbagai OPD tentunya. Ya kalau tentang sakit ya mungkin rumah sakit atau puskesmas atau dinas kesehatan, tentang bencana ya ke BPBD dan lain sebagainya. Nah itu monggo dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat, walaupun kita bukan istilahnya kok berharap memanfaatkan yang besar itu biar ada bencana, bukan ya. Dalam arti akses itu bebas untuk masyarakat. Nah, lapor saja yang memang di ranahnya pemerintah daerah, bisa lapor ke 112 kan gitu. Maksudnya kalau listrik mati bukan ke sini ya. Itu ke PLN. Tapi ada kok ya biasanya yang soal listrik pun juga ke sini datangnya. Lah ya itu. Akhirnya kan jenengan mesti harus menghubungkan ke PLN kan gitu. Kalau yang sini mungkin yang di tangan pemerintah daerah pohon tumbang atau barangkali ya mohon maaf ada kebakaran, yang itu bisa ke sini. Monggo masyarakat di Kota Blitar ini bisa menghubungi call center di 112 kalau ada kejadian-kejadian yang perlu segera disikapi oleh pemerintah daerah. Oke, baik. Terima kasih. Ini tadi untuk penutup karena sisanya mirip-mirip yang ditanyakan Pak ya. Daripada nanti kita mengulang, silahkan Sobat Mahardika nanti juga bisa mengikuti siaran ulang ya di YouTube Radio Mahardika Live untuk Jaring Aspirasi DPRD edisi 16 November 2021. Tidak terasa Pak Ketua dan Bu Eli sudah lewat dari jam 10 ini ya. Perbincangan kita terkait dengan potensi dan juga antisipasi bencana hidrometeorologi di Kota Blitar. Sebagai penutup Pak, barangkali ada yang ingin ditekankan kembali untuk masyarakat dan juga OPD terkait. Ya, untuk OPD terkait situasi seperti ini kami harapkan seluruh potensi yang ada baik itu SDM-nya maupun peralatan-peralatan disiapkan semuanya. Dan karena memang sewaktu-waktu kejadian itu bisa terjadi, tolong itu bisa standby 24 jam.
monggo caranya bagaimana, UPD tentunya sudah bisa menyelesaikan itu. Kepada masyarakat kita harapkan untuk selalu waspada dan ikut handar beni dalam istilahnya pencegahan khususnya banjir dan juga kejadian-kejadian yang lain, minimal di lingkungan sendiri-sendiri dengan melakukan pembersihan saluran-saluran, selokan-selokan itu semuanya supaya mengurangi risiko banjir yang besar. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bu Eli untuk hari ini, luar biasa informasi dan juga pesan penting untuk Sobat Mahardika masyarakat yang mudah-mudahan lebih sigap lagi dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Kita harapkan tidak ada, tapi kalaupun ada mudah-mudahan kita memang benar-benar sudah siap sampai di kelompok terkecil ya Pak ya. Alhamdulillah Sobat Mahardika, terima kasih juga untuk panjenengan yang sudah ikut bergabung. Semoga di edisi berikutnya, berarti di edisi akhir tahun ya Pak ya, kita Desember. Mudah-mudahan nanti bisa hadir dengan formasi lengkap bersama dengan Pak Agus juga. Kita nanti juga akan rumuskan apa kira-kira tema yang menarik. Sobat Mahardika juga bisa urun rembuk. Saya juga harus pamit Pak Ketua dan Bu Eli. Sampai jumpa besok Sobat Mahardika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.